Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 25 Februari 2022 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Gempa bumi 6,2 skala Richter yang mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat Jumat pagi tadi dirasakan masyarakat Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Masyarakat yang merasakan guncangan gempa berhamburan keluar dari rumah mereka. Masyarakat yang merasakan guncangan gempa yang berasal dari Pasaman Barat, Sumatera Barat secara spontan berhamburan keluar dari rumah mereka karena guncangan gempa begitu terasa dan cukup lama dirasakan warga. Kuatnya getaran gempa hingga mampu menggoyang tiang listrik dan rumah penduduk. Guncangan gempa yang dirasakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga tidak menimbulkan kerusakan, namun membuat masyarakat merasa khawatir. Setelah merasakan guncangan gempa cukup lama, warga kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa berpusat pada 0,15 lintang utara atau 99,98 bujur timur Kota Pasaman Barat dengan kedalaman gempa 10 km. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai berhasil mengungkap 34 kasus dan mengamankan 41 orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 248,28 gram sabu. Ganja serta pil ekstasi ini dihimpun dalam waktu 20 hari selama OPS Antik Toba 2022. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud di hadapan para awak media dalam jumpa pers di Aula Patria Tama pada Kamis 24 Februari 2022 kemarin. Pengungkapan 34 kasus laporan yang ditindaklanjuti selama 20 hari ke depan dan selama berlangsungnya Operasi Antik Toba 2020. Dari hasil operasi tersebut diamankan 41 orang tersangka, 34 diantaranya pengedar dan 7 lainnya sebagai pemakai. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 284,28 gram sabu, 0,94 gram ganja, serta 2 butir pil ekstasi. Dari pemaparan tersebut, sejumlah barang bukti langsung dimusnahkan dengan cara di blender terlebih dahulu. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahfud mengatakan, para tersangka yang diamankan ini merupakan sebagian kecil yang belum terungkap masih banyak. Untuk itu pihaknya melakukan operasi antik dan operasi rutin untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sergai. Para pengedar akan dikenakan ancaman hukuman 5 tahun maksimal 20 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait dengan pengungkapan kasus narkotika selama operasi antik. Jadi operasi antik itu dilaksanakan kurang lebih 20 hari dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 22. Hasil yang diperoleh selama operasi antik itu kita ungkap 34 laporan polisi atau 34 kasus dengan jumlah tersangka total 41 orang. Kemudian untuk barang bukti sendiri, untuk sabu itu sebanyak 284,28 gram. Kemudian untuk ganja 0,94 gram dan ekstasi itu 2 butir. Kemudian pasal yang kami sangkakan untuk pengedar yaitu pasal 114 dan untuk pengguna pasal 127, dua-duanya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saudara merasa tidak kebagian kios berjualan di Pasar Sibolga, belasan pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Kota Sibolga mengadu ke DPRD Kota Sibolga. Belasan pedagang yang mengadu ke Komisi 2 DPRD Kota Sibolga menjelaskan mereka meminta DPRD Kota Sibolga agar memperhatikan nasib mereka yang tidak kebagian jatah kios dari Dinas Perindak Kota Sibolga. Para pedagang mengaku mereka merupakan pedagang lama yang telah memiliki jatah kios dengan mengantongi bukti tetap membayar retribusi. Namun Dinas Perindak Kota Sibolga sama sekali tidak mendaftarkan mereka sebagai pedagang yang mendapat jatah kios. Tidak hanya itu, para pedagang yang mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Sibolga juga menjelaskan bahwa pedagang yang menerima jatah kios yang dibagikan Dinas Perindak Sibolga merupakan pedagang baru atau penyewa kios.
Selain mengadu karena tidak kebagian jatah kios, salah seorang pedagang juga menyampaikan adanya pengurangan jatah kios yang diberlakukan Dinas Perindak Kota Sibolga. Karena sebelumnya ia mengaku memiliki 4 kios, namun dari Dinas Perindak yang bersangkutan hanya dapat jatah 1 kios. Koordinator Komisi 2 DPRD Kota Sibolga yang menerima kunjungan pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Kota Sibolga mengatakan DPRD Kota Sibolga berharap pemerintah Kota Sibolga dapat memperhatikan nasib pedagang yang belum terakomodir mendapat jatah kios. Selain itu, ia juga berharap pembagian jatah kios di Pasar Sibolga tidak menimbulkan aksi jual beli kios kepada pedagang. Untuk itu DPRD Kota Sibolga meminta pihak kepolisian dalam mengawasi pembagian kios pasar. Beberapa persoalan tadi adalah mereka adalah pedagang-pedagang yang dulunya ada membayar retribusi pajak dan segala macam. Akan tetapi ketika direlokasi, mereka melihat tempat, tidak ada tempat itu di situ, kurang memadai, maka jualan ke tempat lain. Pedagang ini namanya kios ini, tetapi justru yang dapat adalah mereka yang mengontrak. Jadi hak mereka sebagai pedagang yang membayar retribusi, mengapa tidak? Maka untuk itu kita menginginkan pencatatan, pembagian nanti ke depan supaya transparan dan terbuka dan adil. Jadi jangan terselubung, jangan salah niat, ya. Seolah-olah ada permainan, Pak. Seolah-olah ada permainan. Harga kacang kedelai saat ini di pasaran di Medan, di Medan Utara mengalami kenaikan dari harga Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Akibatnya kenaikan harga kacang kedelai yang cukup tinggi ini, para pengrajin tahu dan tempe di Medan Utara mengeluhkan, bahkan ada yang menutup sementara tempat pengelolaan tahu dan tempe. Untuk menyikapi atas kenaikan harga kacang kedelai ini, para pengrajin tahu dan tempe terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe yang akan dijual ke pasar-pasar tradisional. Mengingat para pedagang di kawasan Medan Utara ini tidak bisa menaikkan harganya karena situasi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda hingga saat ini. Akibat diperkecilnya ukuran tahu dan tempe yang dilakukan pengrajin, para konsumen di sejumlah pasar-pasar bertanya-tanya. Bahkan keberadaan ukurannya diperkecil karena akan mengganggu penjualan. Seperti yang diungkapkan pedagang tahu isi dan tempe goreng Aminah yang merasa keberatan, ukuran tahu dan tempe yang selama ini dibelinya tidak seperti biasa dan dapat mengganggu hasil penjualan tahu isi dan tempe goreng. Pengrajin tahu tempe di Medan Utara, Freddy, berharap kacang kedelai tersebut pemerintah dapat turun tangan untuk mengatasi harga kacang kedelai tersebut sehingga harganya dapat turun lagi seperti sedia kala. Di samping itu pemerintah juga harus bisa menindak para pelaku penimbunan kacang kedelai yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Harga kacang mahal. Ya. Berapa per kilonya kalau kita beli? Kilo udah 11.800. Sekitar 12 gitu ya? 12.000. Udah lama tuh, udah lama. Udah lama? Udah. Jadi harapan sampean sebagai tukang tempe, tukang tahu? Ya turun lah, ya sesuai sama jualan. Saudara, 5 unit rumah di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan musnah dilalap api. Kondisi jalan yang sempit membuat proses pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Pemilik rumah yang terbakar menangis histeris. Dalam rekaman video amatir milik warga memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi di kawasan padat penduduk lingkungan 6 dan lingkungan 3, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Insiden kebakaran tersebut melalap 5 unit rumah warga yang ludes dilalap si jago merah. Kondisi jalan yang sempit serta rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah. Peristiwa ini membuat ibu pemilik rumah menangis melihat rumahnya ludes terbakar. Sekalipun insiden kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban kebakaran diperkirakan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Salah seorang korban, Karmilawati, mengatakan api berasal dari dalam rumah ini, tinggal pergi ke pasar dan dikejutkan dengan bumbungan asap serta teriakan warga. Diakui bahwa saat meninggalkan rumah dalam terkunci dan seluruh peralatan maupun listrik sudah dimatikan. Akibat kebakaran ini korban mengaku tidak ada barang berharga yang dapat diselamatkan dan tinggal hanya baju di badan.
saya di luar loh Pak. Bapak di luar? Saya di luar. Setelah itu? Setelah saya lihat asap, saya pulang. Saya lihat rumah udah ada penelan api. Kemudian Bu? Ya orang tetangga pada datang semua. Asal api dari rumah siapa Bu? Rumah kami. Rumah Ibu ya? Iya. Ada ninggalin apa gitu Bu? Nggak ada yang hidup. Semuanya pada mati, nggak ada yang hidup. Sama sekali nggak ada yang hidup. Jadi setelah tahu itu? Kecuali kulkas pun nggak hidup. Nggak ada yang hidup lah pokoknya. Yang namanya listrik nggak ada yang hidup. Jadi setelah itu gimana Bu? Orang-orang dalam rumah gimana? Gimana namanya orang udah kayak mana loh? Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan diturunkan untuk menjinakkan api bersama warga menggunakan peralatan seadanya. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan masih melakukan olah TKP mencari penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Saudara, pelaksanaan salat Jumat di Masjid An-Nur, Menara Mandiri Medan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Keutamaan sholat Jumat dan dalilnya menjadi hal yang patut diketahui umat Muslim dan Jumat merupakan hari yang agung serta disucikan. Terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan keutamaan sholat Jumat dan beberapa ulama yang secara khusus menguraikannya. Selain itu, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran menegaskan pentingnya menunaikan sholat Jumat. Founder Madinatul Quran Center Muhammad Fadli Sudiro dalam khutbah Jumat mengatakan, sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid An-Nur Menara Mandiri Medan sebagai cahaya dalam menerangi diri umat Muslim dan meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suara azan yang dilantunkan mengingatkan agar setiap umat Muslim menjalankan sholat 5 waktu. Dikatakan pada akhir zaman banyak terdapat kezoliman yang dilakukan seorang pemimpin. Oleh karenanya, umat Muslim selalu diingatkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Ibadah sholat Jumat ini juga dihadiri hafiz Quran penyandang disabilitas tunanetra Revan dan Revin yang berhasil menjadi hafiz Quran 30 juz. Bermula dari mendengar kumandang azan, diiringi motivasi untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita berhadir dalam rusuk keajaiban Al-Quran dan khutbah Jumat kita di Masjid An-Nur, masjid yang penuh dengan cahaya, dan tentu kita berharap cahaya itu mampu menembus batas kesombongan dan kezoliman pemimpin yang coba hadir ya hari ini sebagai tanda akhir zaman. Bagaimana kepemimpinan itu ya membandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, hari ini kita juga mendengarkan apa yang disampaikan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kuatkan suara azan itu. Kuatkan suara azan itu. Siapapun yang kemudian melawannya, maka katakan kepadaku, aku sebagai gubernur. Maka hari ini sahabatku, kita tingkatkan cahaya iman itu. Kita tingkatkan keimanan. Salah seorang jemaah dari Bank Mandiri, Ali Mustafa, mengatakan Bank Mandiri memberikan santunan kepada hafiz Quran penyandang tunanetra Revan dan Revin untuk memotivasi. Ia berharap mereka menjadi anak-anak yang soleh, dapat memotivasi anak lainnya untuk mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kedua ananda ini. Semoga juga menjadi inspirasi bagi semua orang tua agar bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berkah kepada keluarga dan berkah juga kepada perusahaan Bank Mandiri yang pada hari ini juga memberikan santunan kepada ananda. Semoga bermanfaat bagi mereka berdua untuk kedepannya. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ibnu Wiswantanu bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi upaya penyelamatan aset negara di Sumatera Utara oleh PT Perkebunan 3 di Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap mendampingi dalam mengawal aset negara guna penyelamatan investasi BUMN untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.
Apresiasi penyelamatan aset negara ditandai dengan peluncuran buku berjudul Peranan Jaksa Pengacara Negara Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara. Dari Direktur PT Perkebunan 3 Ahmad Haslan Saragih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ibnu Wiswantanu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumatera Utara yang telah berkontribusi dalam penyelamatan aset pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan BUMN. Dibentuknya Adiaksa Corner dan Adiaksa Estate memiliki peranan penting dalam penyelamatan aset negara, melibatkan para jaksa untuk bekerja mengawal proses hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ibnu Wiswantanu berharap dengan diterbitkannya buku hasil karya kolaborasi para jaksa dan pegawai perkebunan, kedepannya menjadi referensi dan role model dalam rangka penyelamatan aset di BUMN sehingga memberi nilai tambah perlindungan investasi. Dalam kesempatan itu, PT Perkebunan 3 mendonasi buku sebanyak 300 eksemplar kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan 100 eksemplar buku kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Ya. Saudara, untuk mewujudkan ketahanan pangan, Lantamal 1 Belawan melakukan tabur benih ikan di kolam ikan Lantamal yang berada di Kompleks TNI Angkatan Laut, Komplek Ikan Hiu Titipapan. Tidak hanya melakukan tebar benih, namun Lantamal 1 Belawan juga melakukan panen raya ikan nila yang sudah dipelihara sebelumnya. Sebanyak 25.000 bibit ikan nila pagi tadi ditebar oleh Lantamal 1 Belawan di kolam ikan milik Lantamal 1 Belawan, Kompleks Ikan Hiu Titipapan Medan guna mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan program pemerintah. Dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo usai menabur benih ikan di kolam ikan yang terdapat di Kompleks Ikan Hiu Titipapan mengatakan hal ini sudah dilakukan berkali-kali demi mewujudkan ketahanan pangan. Dan Lantamal 1 Belawan mengatakan sampai saat ini di seluruh komplek TNI Angkatan Laut terdapat kolam untuk memelihara ikan sehingga seluruh TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dikatakan dalam waktu dekat program lainnya yang akan dilakukan Lantamal 1 Belawan yakni pengadaan tambak udang yang berada di kawasan Belawan. Dan hal ini akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan Lantamal menegaskan bahwa keberadaan TNI Angkatan Laut dimanapun harus selalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga melalui program mewujudkan ketahanan pangan akan menyentuh kepentingan masyarakat. Ini adalah wujud dari ketahanan pangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 1 Belawan. Hal ini dilakukan beberapa kali terkait dengan panen raya maupun tebar benih ikan. Jadi wujud ketahanan pangan di lingkungan Angkatan Laut, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Dan ini adalah merupakan wujud juga untuk pelaksanaan program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, khususnya terkait dengan ketahanan pangan perikanan yang ada di Lantamal 1 Belawan sini. Dan ini kan di masa pandemi, tentunya ketahanan pangan ini kita buat secara bersama-sama untuk yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa keberadaan Angkatan Laut harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi bukan dimanfaatkan untuk kita saja nantinya. Harus bermanfaat, keberadaan kita harus bermanfaat. Itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai prajurit Angkatan Laut, harus bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara. Sehingga kita berada dimanapun, ya harus bermanfaat pada sekitarnya. Ikan yang dipanen di kolam ikan yang terdapat di Komplek Ikan Hiu Titipapan Belawan akan dibagi-bagikan kepada seluruh anggota. Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara meningkatkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan atas pengadaan internet service provider pada Dinas Kominfo Tapanuli Utara selama 4 tahun. Adapun peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan tersebut dilakukan menurut pihak Kejari Taput untuk mencari fakta dan pengungkapan hingga ke tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara melalui Kepala Seksi Intelijen Bangasitua Simanjuntak membenarkan adanya proses penyidikan yang dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan internet service provider pada Dinas Kominfo Kabupaten Taput pada anggaran 2019 hingga 2021 lalu.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Taput menyebutkan, pada 2019 lalu terdapat alokasi anggaran pengadaan internet service provider pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp2.094.500.000 yang dikerjakan oleh PT Icon dan PT Telemedia Network Cakrawala. Disebutkan pihak Kejari bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan melalui metode e-purchasing yang berdasarkan hasil penyidikan Kejari Taput telah menimbulkan kerugian negara sekitar 600 juta lebih. Dari pantauan di lapangan pada pagi tadi, di kantor Dinas Kominfo Taput terlihat sepi, namun aktivitas di kantor tetap buka seperti biasanya. Adapun peningkatan status dalam perkara tersebut, menurut Simanjuntak bertujuan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab, serta nominal kerugian negara yang ditimbulkan selama 4 tahun tersebut. Jadi memang benar dalam kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara itu telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan untuk kegiatan belanja pengadaan provider internet di Dinas Kominfo. Nah, itu awalnya aduannya itu di 2019, tapi karena ini dimulai dari 2018 sampai 2021 ada kegiatan yang sama dengan penyedia yang sama, sehingga Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengeluarkan sprindik mulai dari tahun anggaran 2018 sampai 2021. Lakukan operasi pasar murah minyak goreng dan gula pasir di Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga di pasaran yang kali ini digelar di kantor Camat Beringin. PT PN 2 menyiapkan sedikitnya 7.000 liter minyak goreng curah dan gula pasir sebanyak 4.000 kg. Direktur PT PN 2 Tanjung Merawa Irwan Perangin-Angin mengatakan operasi pasar ini sebagai bukti kepedulian PT PN 2 terhadap warga masyarakat di seputar perusahaan. Operasi pasar ini digelar secara berkesinambungan sebagai harga minyak goreng dan gula pasir stabil. Dan ini bukti kepedulian pihak PT PN 2 terhadap masyarakat. Dalam operasi pasar ini, pihak PT PN 2 didukung oleh PT INL Industri Nabati Lestari menyiapkan 7.000 liter minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Sementara gula pasir Walini produksi PT PN 2 disiapkan sebanyak 4 ton dengan harga Rp12.000 per kilogram. Dengan gerakan operasi pasar ini diharapkan bisa membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dan gula pasir di tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng. Direktur PT PN 2 Irwan berdialog dengan masyarakat antusias menunggu untuk mendapatkan minyak goreng dan gula pasir. Ia juga menghimbau masyarakat yang antri untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk melakukan operasi pasar, mekanismenya ialah kita bekerja sama dengan Pemkab Deli Serdang dan juga Muspika yang ada di Kecamatan Beringin. Tujuannya sama seperti yang kemarin kita lakukan operasi pasar di Ubudiah. Bagaimana PT PN 2 dan juga BUMN hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng yang terjangkau. Karena hari ini kami menjual minyak goreng dengan harga Rp11.500 per liternya. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat yang khususnya ada di Kecamatan Beringin. Karena memang salah satu tujuan kita dari BUMN adalah bagaimana kehadiran PT PN ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di sekitar perkebunan itu sendiri. Siregar mengatakan mengapresiasi atas operasi pasar yang dilaksanakan oleh PT PN 2, berharap nantinya diikuti oleh perusahaan lainnya di Deli Serdang. Operasi pasar ini ditujukan untuk masyarakat dan bukan untuk dijual kembali. Aparat kepolisian dan TNI diminta tidak melayani masyarakat yang membeli dengan jerigen besar. Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih kepada PT PN 2 Tanjung Merawa yang hari ini melakukan pasar murah kepada warga masyarakat di Kecamatan Beringin. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak sampai di sini saja. Harapan kita bagaimana di Kabupaten Serdang ini PT PN 2 melaksanakan pasar murah seperti ini di kecamatan-kecamatan lainnya. Ini harapan kita dan mudah-mudahan PT PN 2 berkenan untuk melakukan kegiatan pasar murah di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PT PN 2, semoga PT PN 2 maju ke depannya.
DPRD Kota Sibolga berharap adanya pelaksanaan operasi pasar terkait kelangkaan minyak goreng curah yang saat ini masih terjadi di Kota Sibolga. Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, usai mengikuti pertemuan dengan para pedagang pasar Kota Sibolga. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, kelangkaan minyak goreng curah di Kota Sibolga ternyata menimbulkan dampak besar, terutama pada kegiatan UMKM yang ada di Kota Sibolga. Bahkan kelangkaan minyak goreng juga berdampak menimbulkan antrian masyarakat yang ingin membeli minyak goreng jenis curah. Kebanyakan masyarakat mengaku tidak sanggup membeli minyak goreng kemasan yang harganya cukup mahal. Untuk itulah DPRD Kota Sibolga berharap pemerintah Kota Sibolga segera mengambil tindakan dengan menggelar operasi pasar. Dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng, DPRD Kota Sibolga dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan kepada pengusaha minyak goreng agar menggelar operasi pasar di Kota Sibolga. Nanti kami akan berangkat ke Perindak Provinsi supaya dilakukan operasi pasar di Kota Sibolga. Yang keempat adalah berhubung karena kami dengar ada pemilik pabrik minyak, ada Bang Pirgo, Ketua Yayasan Triratna. Kami akan berkunjung besok di Medan, yaitu Permata Hijau, untuk bisa berdiskusi supaya minyak goreng bisa stabil di Kota Sibolga. Mereka minta operasi pasar lah dari perusahaan tersebut. Jadi langkah-langkah Komisi 2 ini jelas dan terukur. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mulai meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 terkhusus para pelajar di Kabupaten Deli Serdang, membuat Bupati Deli Serdang mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran. Surat edaran itu meminta kepada satuan pendidikan agar melakukan percepatan vaksinasi dan larangan siswa PTM jika belum divaksin. Berdasarkan surat edaran Bupati tertanggal 21 Februari 2022 tentang pelaksanaan vaksin peserta didik 6-11 tahun di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang. Adapun SE Bupati Deli Serdang adalah dengan mempertimbangkan penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang, diminta seluruh jajaran di Dinas Pendidikan melakukan percepatan pelaksanaan vaksin bagi peserta didik usia 6 hingga 11 tahun pada satuan pendidikan masing-masing. Bagi peserta didik yang sudah divaksin, diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka, dan bagi peserta didik yang belum divaksin, maka dilakukan pembelajaran jarak jauh atau luring. Berdasarkan surat edaran Bupati itu, orang tua murid mendesak pihak sekolah agar melakukan vaksinasi untuk anak mereka agar dapat terus melakukan pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah Dasar Negeri 101.924 Ramunia, Kecamatan Beringin, Jontar Panjaitan menyebutkan minat siswa dan dukungan orang tua agar anaknya segera divaksin cukup tinggi di SD Ramunia. Karena tercatat pada saat dilakukan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 98% dengan jumlah siswa keseluruhannya 114 orang. Sementara untuk guru-guru dan pegawai dengan total 11 orang di SD Ramunia ini sudah divaksin dosis pertama dan dosis kedua. Kita ini dari 10-19 ini adalah vaksinasi kedua, berjalan dengan baik, lancar dan aman. Nah, yang vaksinasi karena di sekolah kita ini adalah jumlahnya 114, jadi sudah melebihi dari 80%. Itu karena hujan tadi, Pak, mungkin kita itu belum pasti, cuma ya sekitar 80 lah itu. 80%? Iya. Ini vaksin yang keberapa, Pak? Kedua, vaksin kedua. Ya. Vaksin pertama 100% atau gimana?
pertama itu kira-kira 99%, 98 gitulah Pak. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Jenda Ingan menyebutkan untuk vaksinasi siswa usia 6 hingga 11 tahun di Kecamatan Beringin hampir 90% untuk vaksinasi dosis pertama. Namun untuk sekolah IT masih mencapai 50%. Ya, itu sudah kami terima memang edarannya kemarin dari Dinas Pendidikan. Itu telah kita sosialisasikan juga kepada kepala-kepala sekolah yang nantinya akan diteruskan sosialisasi kepada orang tua siswa bahwa siswa yang belum divaksin dia hanya akan diberikan pelajaran jarak jauh atau daring begitu. Dia tidak diperbolehkan tatap muka sampai siswa tersebut divaksinasi. Saya kira pertimbangannya karena belakangan ini seperti yang disampaikan atau diberitakan oleh tim gugus tugas kita di kabupaten bahwa peningkatan paparan ini belakangan ini memang sudah meningkat. Jadi mungkin pimpinan juga tidak ingin siswa yang tidak ataupun belum divaksin itu bercampur belajar dengan siswa yang sudah divaksin. Guna mencapai target vaksinasi dan menciptakan herd immunity, Kepolisian Resort Polres Sibolga menggelar gebiar vaksinasi booster massal bagi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan 21 tim vaksinator. Vaksinasi dilaksanakan selama 2 hari secara serentak pada 22 titik lokasi sekota Sibolga, mulai puskesmas, rumah sakit, dan kantor kelurahan. Pada vaksinasi ini ada 2 jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat, yakni AstraZeneca dan Pfizer dengan target sebanyak 3.000 dosis. Berdasarkan pantauan di lokasi untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi, Polres Sibolga menyediakan hadiah door prize kepada masyarakat dengan hadiah utama sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. Pada peninjauan Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengatakan pelaksanaan vaksinasi juga melayani masyarakat yang belum melakukan vaksinasi 1 dan 2 serta booster. Hal ini bertujuan untuk mencapai target vaksinasi booster yang masih terbilang rendah jika dibandingkan capaian vaksinasi dosis kedua yang sudah mencapai sekitar 90%. Jelaskan gebiar vaksinasi yang kami laksanakan saat ini dilaksanakan di 22 titik. Jadi ada yang dilaksanakan di Polres Sibolga, kemudian di setiap puskesmas, rumah sakit, dan di kelurahan-kelurahan. Dengan melibatkan kurang lebih 21 tim vaksinator, baik tim vaksinator dari Polres, dari Dinkes, maupun dari relawan. Kemudian sasaran kami hari ini adalah lansia, anak 6-12 tahun, kemudian masyarakat umum dengan target kurang lebih 3.000 dosis. Pada saat ini kami memberikan vaksinasi jenis AstraZeneca dengan Pfizer. Perlu kami tambahkan juga sebagaimana arahan dari Presiden untuk menghindari atau memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini kita ketahui bersama tingkat konfirmasinya melonjak. Hanya ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan vaksinasi, yang kedua adalah mematuhi protokol kesehatan khususnya dengan Salah seorang pemenang hadiah door prize Samsinar mengatakan merasa aman dan sehat setelah divaksin. Ia juga merasa beruntung mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor. Tanggal 22 hari Rabu di Polres. Nah ini mendapatkan hadiah door prize bagaimana perasaannya Ibu? Senang sekali. Kayak mimpi sekali. Masyarakat, ayo masyarakat Kota Sibolga, ayo vaksin di Polres, di kelurahan juga boleh. Ayo beramai-ramai vaksin ketiga. Saya dapat sehat, juga dapat hadiah yang lumayan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara kembali melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka di tingkat PAUD, SD, dan SMP. Hal tersebut dilakukan adanya sejumlah kecamatan di wilayah Taput yang masuk zona oranye sehingga diambil kebijakan untuk kembali melaksanakan belajar daring di sejumlah sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Taput Bontor Hutasoit mengatakan, adapun kebijakan pembelajaran daring yang dilaksanakan 10 sekolah, mulai tingkat PAUD, sekolah dasar, dan tingkat sekolah menengah pertama, dilakukan berdasarkan tingkat penyebaran terkonfirmasi COVID-19 di sejumlah kecamatan cukup tinggi, dan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga pihaknya melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah. Sejumlah sekolah mulai tingkat PAUD hingga SMP, pembelajaran tatap muka untuk satuan pendidikan dilakukan bervariasi. Namun masih ada sejumlah sekolah yang tetap melakukan PTM 100% dan PTM 50%. Selain itu ada sekolah yang tidak diperbolehkan melakukan tatap muka, namun dilakukan dengan sistem daring. Hingga saat ini sebanyak 371 sekolah yang terdiri dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP yang tersebar di 15 kecamatan masih diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Sedangkan untuk PTM 50% dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebanyak 360 sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta tingkat tren naiknya jumlah terkonfirmasi COVID-19, maka sebanyak 10 sekolah diantaranya di SMP Negeri 1 Sipoholon dan sejumlah sekolah lainnya yang berada di Kecamatan Sipahutar dan Kecamatan Siborong-Borong melaksanakan evaluasi. Kepala Dinas Pendidikan Taput Bontor Hutasoit mengatakan, meskipun pembelajaran tatap muka dilaksanakan 50% dan pembelajaran daring, diharapkan tenaga pendidik agar memperhatikan kualitas pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Sekaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Tapang Utara yang cenderung semakin meningkat, maka pembelajaran tatap muka di Kabupaten Tapang Utara sudah kita laksanakan dengan berbagai variasi, ya. Ada yang 50% PTM, ada yang sama sekali tidak boleh PTM, namun ada juga yang melaksanakan PTM 100%. Ini melihat kondisi dan status daripada desa, kelurahan di mana sekolah tersebut berada. Yang 100% pembelajaran masih kita tetap laksanakan, ini pada umumnya berada di desa-desa yang kita pikirkan bahwa tidak terlalu rentan terhadap penyebaran COVID-19 dan statusnya sampai sekarang 0. Sebanyak 3.130 keluarga penerima manfaat program bantuan sosial sembako yang sudah disalurkan PT Pos Indonesia Cabang Penyambungan. Dana bantuan tunai sebesar Rp600.000 tersebut terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2022. Penyaluran dana bantuan sosial sembako berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan kerumunan. Ratusan warga antusias mengantri sehingga mengabaikan protokol kesehatan. PT Pos Indonesia Cabang Penyambungan sebagai penyalur bantuan sudah membagi jadwal pada setiap desa, namun kerumunan tetap tidak terhindarkan. Bahkan anak-anak di bawah umur juga ikut antri di tempat pengambilan bantuan. Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Penyambungan, Merul Sadli mengatakan sebanyak 3.130 keluarga penerima manfaat yang terdaftar di Kantor Pos Cabang Penyambungan di 5 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Dari total keseluruhan KPM tersebut sudah dibagi jadwal selama 3 hari. Dana bantuan tunai ini per bulan sebesar Rp200.000. Sementara total keseluruhan yang diterima KPM sebesar Rp600.000 terhitung sejak Januari hingga Maret 2022. Kita dapat tugas dari Kementerian Sosial untuk membagikan bantuan sosial sembako. Bantuan sosial sembako. Itu bantuan pangan non tunai itu Pak? Mungkin begitu juga untuk ambilan sembako juga. Cuma ini kita tunai dalam 1 bulan 200 dibagi 3 bulan. Sekaligus kita bayar 600. Untuk berapa orang? Kalau untuk wilayah keseluruhan Kabupaten Mandailing Natal 8.990. Untuk wilayah saya ada 5 kecamatan dengan total 3.130 KPM. Warga yang menerima bantuan sosial diwajibkan membawa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan vaksin kedua. Pemerintah mendirikan posko vaksin di halaman kantor pos penyambungan agar masyarakat mudah melengkapi administrasi untuk keperluan pengambilan bantuan sosial.
Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sumatera Utara hari ini. Seorang pengendara sepeda motor di Kota Tebing Tinggi ditabrak kereta api Putri Deli Lokomotif jurusan Medan Tebing Tinggi di Jalan Lama, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Akibat peristiwa tersebut, penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Mendengar adanya kejadian ini, warga di sekitar langsung berdatangan untuk melihat jasad korban. Sedangkan teman korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal pada pagi hari, korban bernama Irgi Fahrezi usia 18 tahun bersama temannya Hasolowan Sitorus 52 tahun, warga Kelurahan Tambangan, Kota Tebing Tinggi, datang dari arah Jalan Lama menuju Simpang Dolok, Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda. Setibanya di lokasi pada saat korban melintas di perlintasan rel kereta api, kedua korban tidak memperhatikan adanya kereta api jurusan Medan Tebing Tinggi yang melintas. Akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan. Bagian samping depan sebelah kanan sepeda motor korban langsung ditabrak kereta api. Akibat tabrakan ini, kedua korban bersama sepeda motor langsung terpental sejauh 5 meter dari lokasi kejadian. Satu orang meninggal di tempat atas nama Hasolowan Sitorus, sedangkan teman korban mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ke tebing. Nah, terus? Kira jam berapa? Jam 8 kali? Enggak lah, jam 10 tuh. Ya, jam 9. Jam 9 baru tertampil. Tadi baru lewat, berarti bukan jam 8. Ya, jam 8 lah. Jadi tadi nampak kejadian ini? Nampak lah. Nah, gimana? Pokoknya dua kereta tadi udah berhenti, dia lewat. Oh, dan robos saja? Iya. Terus? Boncengan. Berapa orang? Kereta boncengan. Berapa orang? 2 lah. 2 sama anak gitu? Enggak. Bapak anak itu berarti. Bapak anak ya? Iya. Bapak sama ada satu lajang kan. Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, AKP Doraria Simanjuntak membenarkan adanya laka lantas antara sepeda motor Mega Pro dengan kereta api. Kronologis kejadiannya, pada saat pengendara sepeda motor Honda Mega Pro melintas dari Jalan Lama, dengan tidak hati-hati si pengendara tidak menyadari bahwasanya kereta api Putra Deli melintas dari TKP. Untuk saat ini ada korban, Bu? Ya, korban ada, ya. Korban pada saat kejadian meninggal dunia 1 orang, dan saat ini yang 1 orang lagi pengendaranya sedang dirawat di Rumah Sakit Pamela. Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba memang mempunyai sejuta pesona. Mulai dari dataran tinggi yang menakjubkan, pantai-pantai yang indah, wisata air yang menarik, hingga wisata budaya yang kental dapat ditemukan di Pulau Samosir.
Esther, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa kopi sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan, pengunjung kurang di Samosir, nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok, kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini, cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami. Dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang apa. Lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ayu Alfidia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.